Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, yang kami tahu sangat menyayangi kami, mengasihi kami, yang pada sampai saat ini Tuhan Kau mengumpulkan kami di ruangan ini Tuhan, komunitas kami yang mungkin kecil tapi kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami berupa firman yang akan kami dengar nanti. Terima kasih Tuhan, berbicaralah di tengah-tengah kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk kami dapat mendengar, merenungkan dan melakukan apa yang Kau sampaikan pada saat ini nanti. Tuhan, kami mendengar ya Bapa melalui hamba-Mu yang sudah Kau layakkan ini, kiranya Tuhan tetap ada dalam ruangan ini dan hati kami bersama kami. Juga saudara-saudara kami yang ada mendengar via Zoom pada saat ini, dimanapun mereka ada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam. Ya silakan duduk. Saya mengucapkan selamat hari Minggu juga kepada yang saat ini hadir via Zoom dimanapun berada. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat-sehat dan dalam damai sejahtera dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Saya menyampaikan firman yang tertulis tadi dan yang sudah kita dengar tadi dari 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 13 yang sudah dibacakan oleh si Nona cantik tadi ya. Saleh, adil dan tak bercacat. Kadang-kadang kita pikir siapa yang bisa demikian ya? Saleh, adil dan tak bercacat. Demikian pandangan Paulus akan kekristenan. Siapa yang Kristen? Saya. Nah, pandangan Kristus itu yaitu saleh, adil, dan tak bercacat. Karena Paulus tidak menerima pandangan tentang kekristenan yang berdosa. Dia tidak mau melihat, mengatakan bahwa kekristenan bukan maksudnya menutup-nutupin dosa, bukan. Yang menyatakan bahwa keselamatan yang disediakan oleh Kristus dan penebusan oleh darahnya tidak cukup untuk menyelamatkan kita dari perhambaan dan kuasa. Nah, itu ajaran yang tidak alkitabiah ini menyatakan bahwa setiap hari semua orang Kristen akan berbuat dosa, melawan Allah dalam ucapan, pikiran, dan perbuatan sepanjang hidup di dunia ini. Jadi Paulus tidak mau ya mengiyakan pandangan Kristen yang demikian, kekristenan yang demikian. Bertentangan dengan ajaran di atas, Paulus menegaskan berkenaan dengan kelakuannya sendiri ya di tengah-tengah mereka bahwa ia saleh, adil, dan tak bercacat. Paulus memanggil baik gereja maupun Allah sendiri sebagai saksi bahwa kasih karunia Allah yang sudah cukup melalui Kristus telah memungkinkan dia sebagaimana dikatakannya di tempat lain untuk menyucikan dirinya dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi harus ada takut akan Allah itu. Jadi dalam setiap hal keputusan yang akan kita ambil, kalau sudah ada takut akan Allah, adil, saleh, dan tak bercacat itu akan melingkupi kita. Takut akan Allah. Itu tertulis di 2 Korintus 7 ayat 1, 2 Korintus 1 ayat 12, 2 Korintus 2 ayat 17, ada 2 Korintus 6 lagi ayat 3 sampai 10 ya. Di 1 Tesalonika 1 ayat 5 juga. Ini kan 1 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 9 sampai berapa ini? 13 ya. Di 2 Timotius 1 ayat 3 juga tertulis itu ya. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Artinya, marilah kita menyucikan diri kita. Orang percaya harus memutuskan hubungan sama sekali dengan setiap bentuk kompromi yang tidak saleh dan secara terus-menerus menolak keinginan tubuh untuk berbuat dosa. Kita harus mematikan perbuatan kita yang berdosa, semakin membenci dosa dan menjauhkan diri daripadanya. Di Roma 8 ayat 12 sampai 13 juga ya, Galatia 5 ayat 16.
Maksudnya adalah mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Karena semua orang adalah anak Allah. Jadi anak Allah itu seperti anak yang takut sama bapaknya ya, anak-anak Allah, kita juga anak-anak Allah yang takut sama Bapa, yang takut berbuat dosa biar nggak dilihat orang, biar lagi sendirian, tidak akan berbuat dosa. Itu udah komitmen. Apalagi yang sudah menikah ya, janji-janji nikah, itu harus benar-benar komitmen. Untuk diri kita sendiri, tidak ada kompromi. Kenapa sekarang banyak yang orang pisah? Karena enggak komitmen dengan janji yang diucapkannya di depan Allah, di altar. Bagaimanapun itu istri, bagaimanapun itu suami, komitmen dengan janji nikah. Ya memang ada, kita kadang-kadang enggak suka lihatnya, tapi kadang-kadang ya pihak istrinya mungkin kan enggak dilihat suami juga gitu, enggak dilihat istri. Padahal Tuhan tuh lihat, kita udah janji di depannya. Nah inilah yang dikatakan oleh marilah kita menyucikan diri ya. Yang maksudnya adalah mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu karena semua orang adalah anak Allah. Ingat kita anak Allah. Kadang-kadang kita merasa tidak anak Allah karena kita nggak disiapkan apa yang kita minta. Kita akan disiapkan lebih daripada yang kita minta. Ingat itu, lebih daripada yang kita minta. Kalau kita memang konsisten dengan diri kita, konsekuen dengan apa yang kita tanamkan dalam diri kita. Kita anak Allah. Aku takut berbuat segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Allah. Nah, jadi ada ilustrasi ya, sirik kepada tetangga yang beli barang baru, beli perabotan baru atau beli mobil baru. Sana yang beli mobil, sana yang baru-baru, dia hordennya yang sobek-sobek. Kenapa? Bolak-balik hordennya. Mobilnya keluar sana, horden boleh lagi. Lama-lama sobek ya Pak ya. Apalagi dia marah sama orang itu. Mobilnya itu, bagaimana uangnya? Loh, itu dosa. Mungkin tidak menyakitkan hati orang sana karena orang sana nggak tahu. Tapi Tuhan itu lihat. Hordennya yang sobek. Ya rugi sendiri kan. Yang sana mungkin dia membeli mobil baru, dia perlu. Dia takut kehujanan. Dia mungkin memikirkan kesehatan. Dan dia punya uang untuk membeli. Jadi kita kok jadi horden kita yang sobek-sobek ya? Nah, tapi orang sana mana tahu horden kita sobek ya? Nah, sesobek itulah hati kita melihat orang yang membeli barang-barang baru yang kita lihat. Itu adalah satu hal yang sering kita dengar. Itu tetangga tidak ini sama ini. Itu kakaknya sama adiknya tidak baik. Padahal mungkin salah satu dari mereka itu ada yang sengaja mungkin atau tidak tahu. Yang satunya sirik ya, tapi sirik adalah dosa yang tidak menyakiti hati orang lain mungkin ya, tidak langsung menyakiti orang lain, tapi itu paling dibenci sama Tuhan ya. Tidak saleh itu ya, tidak adil lagi ya untuk diri kita sendiri juga. Jadi atau cerita tentang orang yang sirik tidak bisa melihat orang senang ya. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Ada gitu kan? Nah, jadi dia susah melihat orang senang. Gak boleh dia lihat orang senang. Paulus menekankan perlunya peperangan terus-menerus terhadap segala hal yang akan membatasi karya Allah di dalam hidup kita. Itu tertulis di Roma 6 ayat 11 sampai 19 ya. Karena dosa senantiasa berusaha untuk berkuasa atas kita. Artinya ya, hal-hal yang mengecilkan diri kita sendiri, tidak bisa atau tidak mampu berbuat sesuatu, nggak mungkin aku lakukan, itu juga dosa loh. Mana bisa? Mana mungkin aku bisa itu? Mana bisa, aku kan ini kecil, aku kan nggak bisa apa-apa ya itu. Atau sebaliknya ya, terlalu membanggakan diri, sombong, seakan-akan tidak memerlukan Tuhan dalam kehidupannya. Itu sebenarnya sama aja dosanya itu ya. Mengecilkan diri. Aku mana bisa? Aku tidak mampu. Itu juga bukan orang saleh, bukan orang lain, orang adil ya. Jadi langsung ngomong tidak bisa, langsung menyerah atau sebaliknya menyombongkan diri seperti tidak memerlukan Tuhan dalam kehidupannya.
Atau bisa juga mengecilkan pekerjaan orang lain, karya orang lain ya, memfitnah atau menghakimi orang lain dengan segala upaya untuk meyakinkan orang lain bahwa diri sendiri yang benar, diri sendiri yang bersih. Tapi itu menghakimin aja udah nggak bersih. Sering kan kita melihat orang menghakimin orang ya, apa pekerjaannya itu? Bukan seharusnya dia menang itu. Pasti karena ini, pasti karena nyogok. Dia mau nyogok, mau apa itu jangan kita hakimin sendiri. Karena belum tentu juga kan. Nah itu seperti kita lihat sekarang. Udah rame itu tentang Jessica. Dia udah menjalani hukumannya 7 tahun ya. Nah, dia menjalani hukuman sudah 7 tahun. Sekarang orang bongkar, dia kan orangnya cuek memang. Tapi saya bukan membela, bukan apa, tapi memang waktu pengadilan itu saya merasa aneh kayaknya dia memang tertekan. Kita kan tahu di polisi itu ada sesuatu hal yang kalau mereka bisa membongkar sesuatu ratusan juta itu buat biayanya ya. Makanya kayak seperti COVID kemarin, kalau dia dinyatakan COVID, mereka dapat 40 juta sampai berapa juta itu rumah sakit ya. Nah, kalau dikatakan COVID. Kadang-kadang yang nggak COVID, dibilang COVID kan. Tuh, sering kan kita lihat kayak gitu ya. Jadi, terus membungkus jenazah di dalam peti itu pun seenaknya aja. Kadang-kadang masih meninggalnya pakai daster di situ katanya. Terus digulung aja sama tikar. Ada yang buka loh, ada yang berani buka. Kenapa? Karena alat-alat untuk itu semua itu mahal kan. Itu ya aduh nggak tahu. Nggak takut ya didatengin mayat tuh malam-malam gitu. Tapi itu nggak mungkin didatengin mayat kan udah nggak ada. Cuman Tuhan itu datang itu ke dia itu pasti ngomong. Kenapa kamu berbuat begitu? Ada itu. Kita dengarkan deh. Kalau kita benar-benar perhatian tuh, kok kita coba kita minta ampun sama Tuhan. Tentang apa yang kita lakukan. Jadi hal-hal yang mengecilkan diri sendiri itu pun nggak boleh ya. Apalagi ini di mahasiswa-mahasiswa ini ya. Apa yang tugas yang dilakukan, kerjakan aja. Soal salah, soal gagal, soal apa, bukan urusan kita. Urusan dosen nanti yang menentukan. Tapi yang udah kita kerjakan seupaya kita semaksimalnya ya. Apapun itu. Ya saya sendiri sampai seusia gini, saya berat loh tugas saya. Menghafal sekian skrip. Karena saya sampai nangis. Apa iya ya saya mampu. Tapi saya senang melakukan pekerjaan itu, senang. Jadi untung aja saya senang. Jadi 99% itu saya senang. Saya lakukan, saya udah bilang sama mereka. Kalian tahu kan usia saya, jadi jangan mengharap saya pada titik-titik tertentu sebelum syuting beneran, saya bisa menghafal ini seperti yang muda-muda ini, saya bilang. Lawan saya main tuh umur 25 Pak. Raditya itu umur 37, itu artis-artis mahal. Saya mungkin paling dapat setengahnya dari mereka. Kalau dia udah blek itu. Tapi itulah yang saya bilang, tugas harus saya lakukan. Saya mengalahkan 8 ibu-ibu loh, ibu-ibu Batak. Saya yang bisa ada masuk, umurnya 71. Saya harus bangga sama Tuhan, bukan sama diri saya. Tuhan kau udah memampukan saya, Tuhan sudah mengizinkan saya ikut di sini, pasti Tuhan menyanggupkan saya kan. Nah itu aja kita, jangan langsung, nggak bisa. Mana bisa saya. Jangan gitu ya. Tuhan udah menunjukkan pekerjaan saya, tugas saya. Walaupun kita sambil nangis nggak apa-apa, Tuhan lihat kita harus sungguh-sungguh. Tuhan pasti memampukan saya, pasti menguatkan saya. Saya bisa di dalam Tuhan. Kadang-kadang memang kita salah loh. Salah mengatakan yang disuruh kita hafal. Tapi di sana sutradaranya, katanya. Kenapa? Bantuan Tuhan saya bilang. Kita salah, lupa. Pernah saya 6 disuruh hafal, yang saya hafal itu cuma 2, yang 4 lupa. Sampai sekarang saya nggak ingat apa itu. Kebetulan saya berhadapan dengan Indra Bekti. Itu kan orangnya yang blok gitu kan. Nah, saya pas, kamu tuh gini ya, saya sebenarnya bukan saya yang harus muncul di situ. Saya menggantikan Aming ya. Aming tuh lagi ada pekerjaan, saya menggantikan dia. Mengkerimbat ini kepalanya si Indra Bekti. Artis-artis top tuh ya. Indra Bekti, yang kedua satu masih ingat, yang kedua saya masih ingat. Yang ketiga lupa, tapi saat saya ngomong, di sana kan ada 20 orang yang kerja. Kalau cut lagi kami cuma berdua di sini, dia 20 orang,
Kasihan kan? Ada yang begini, ada yang peluhnya udah banyak walaupun ada kipas angin. Memang heboh lah kerjaan itu, jangan disepelekan memang ya. Saya lanjutkan aja dengan apa yang di otak saya ini, yang saya pikirkan ini. Di sana dia bilang, lanjut. Ya lanjut, yang 4 itu saya sampai sekarang nggak tahu apa itu. Makanya saya bilang kita doa sama Tuhan. Apa yang kita tidak bisa, kita tidak mampu, tolong saya Tuhan. Tuhan pasti tolong. Ya, jadi jangan takut. Itu adalah yang dikatakan tadi, kita dapat menjalani kehidupan ini dengan saleh, adil dan tak bercacat itu. Karena kita minta tolong terus sama Tuhan, bukan sombong. Alah itu aja kok nggak bisa. Mari kok kerjain. Nah, gitu. Ada yang gitu. Padahal tuntun aja, bisa apa aja, bikin aja dulu lah. Yang macam mana pun itu salah segala macam, mungkin juga itu paling bagus daripada yang disuruh ya. Bisa aja. Kan sering kita kan ke tukang jahit, kita bilang modelnya begini, begini, begini. Pak Junta pernah itu, salah modelnya. Ditiru orang tau. Pernah saya ingat tuh tahun berapa itu 80-an bikin baju safari. Salah modelnya Pak. Malah itu semua orang pada niru. Bagus ya baju Pak Junta itu. Nah, jadi kita jangan terus merasa diri kita itu nggak bisa. Nah itu dosa juga sama Tuhan ya. Jadi semuanya itu bergantung sama Tuhan maksudnya itu. Kita bisa saleh, adil dan tak bercacat itu karena kita bergantung sama Tuhan ya. Paulus menekankan perlunya peperangan terus menerus ya terhadap segala hal yang akan membatasi karya Allah. Ada itu kan ya di gereja mana itu saya pernah dengar ini langsung ya. Pernah saya dengar. Kamu mau apa? Bilang sama Tuhan. Sesuai dengan apa yang kita bilang ini ya. Bilang sama Tuhan, minta sama Tuhan. Mau mobil BMW, nomor berapa, warna apa? Bilang sama Tuhan. Lah, itu membatasi Tuhan juga, nomor sama warna. Mungkin Tuhan mau memberi pabriknya ya. Tapi dia minta satu. Jadi jangan membatasin. Kita kalau mengatakan sesuatu ya nggak mungkin lah. Itu kan gereja mana itu yang dulu ya bilang mau minta mobil BMW. Padahal ini orang naik motor juga belum ya. Jadi harus tahu juga kita ya batas-batasnya. Tolonglah saya kasih kendaraan yang bisa menyehatkan badan saya kan bisa ya. Yang bisa membuat saya tidak pernah terlambat ke kantor. Wah Tuhan memikirkan itu loh kalau kita memang sungguh-sungguh mau bekerja ya. Jadi jika ada dosa yang tidak mengganggu orang lain, maksudnya ada dosa yang tidak merugikan orang lain, tapi sangat menyakitkan bagi Tuhan. Nah itu ya, itu satu menyembah berhala, menduakan Tuhan artinya ya. Itu bisa harta, misalnya gucinya pecah. Habis orang-orang yang di rumah itu dimarahin, dia apa segala macam, ada yang masih sampai dipukul ya, karena gucinya pecah. Gimana kayak gitu? Itu kan memberhalakan berarti ya. Lebih penting guci itu atau barang yang pecah itu daripada dia sama anak atau yang di rumahnya pembantu atau apa. Hobi juga ya. Hobi. Ya hobi saya golf memang ya. Tapi saya nggak pernah mau main golf hari Minggu. Kalau ini kecuali ya pernah sekali itu karena pertandingan yang saya membawakan nama klub. Dibayar, tapi saya usahakan gerejanya sore gitu ya. Nah, itu sekarang banyak orang yang alasannya kan bisa sore, tapi saya berusaha banget tidak pernah saya main golf tuh walaupun itu hobi saya nomor 1 ya, tapi saya nggak pernah hari Minggu tuh saya batasin tidak, saya hitam nggak boleh. Jadi tapi itu saya bilang tadi pernah saya pertandingan itu membawa nama Jawa Barat ibu-ibu ladies, tapi saya sore harus ibadah. Ada juga anak keluarga, saya pernah itu anak sakit nggak jadi. Nah itu anak sakit jadi ini ya, serba salah juga ya. Nggak pergi, ya kita cari. Tapi sekarang enak ada waktu ya, nanti gantian menjaga anak sakit ya. Kalau kita dulu kan waktu ibadahnya cuma 1. Jadi alasan anak sakit nggak ke gereja gitu ya. Jadi itu juga menduakan Tuhan ya, jadi lebih penting ini daripada ini kan. Nah, akibat kegagalan untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh ialah kematian rohani. Dan hilangnya warisan dalam kerajaan Allah. Kita bisa baca di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ya.
Perkataan kamu akan mati berarti orang Kristen dapat berpindah dari kehidupan rohani kembali ke kematian rohani. Demikian hidup Allah yang diterima pada saat lahir baru, Yohanes 3:3-6, dapat dipadamkan di dalam jiwa orang percaya yang menolak untuk mematikan roh perbuatan-perbuatan buruk tubuh, ya. Jadi semua orang adalah anak Allah, itu harus kita ingat. Semua orang adalah anak Allah, sama. Walaupun dia lebih banyak uangnya misalnya, kita lebih terbatas, pas-pasan. Itu enggak apa-apa, pasti kita bisa menggunakan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan uang kita 10, tapi kita membelanjakan seperti orang yang 100, yang punya 100. Ya enggak benar dong, utang dong itu. Ada satu untuk hal uang itu ya, kalau kamu punya 10 misalnya, paling banyak dilihat orang itu 4, bukan separuh. Paling banyak dilihat orang 4. Tapi orang-orang kadang-kadang yang ditunjukkannya bolehlah sampai 7 ya. Jadi ada yang yang tidak ditunjukkan tuh 3. Nah, bolehlah tuh 7. Tapi ada orang 12 yang ditunjukkan. Padahal dia punya 10, yang kelihatan 12 sama orang lain. 12 sampai 15. Dari mana itu yang 2 sampai 5 itu? Berarti utang. Utang itu apa? Dosa loh. Orang itu kan mengutangkan sama kita mungkin kalau ngasih oke lah. Tapi kalau mengutangkan masa tiap hari ngasih. Itu kan dia juga cari keuntungan dari mengutangkan ke orang lain. Mungkin nanti dikasihnya lebih, mungkin ini. Jadi kita sesuai lah dengan apa yang kita punya aja ya. Sesuai aja. Nah, misalnya nanti, karena kita jangan main-main loh dengan rezeki dari Tuhan. Tiba-tiba bisa aja. Tapi kalau kita nggak kuat juga tiba-tiba kita menerima rezeki yang gede juga mati. Nah kan cerita dengar pendeta itu ya, yang dapat ketiban rezeki. Kalau Bapak dapat segini nanti, padahal itu benar. Kalau dapat Bapak segini nanti berapa? Untuk apa? Takut Bapak ini sakit jantung mati. Benar soalnya dia dapat 1 miliar lah kita bilang. Kita bagi 2 katanya. Bapak ini pikir canda. Ya kan pendeta itu tahu beneran dia dapat berapa miliar kan. Bagi 2 kata pendeta, kata bapak yang tua ini. Padahal anak-anak nyerahkan ke pendeta supaya bapak ini jangan jantungan dengar dia dapat lotre kan. Nah, bagi 2 kita nanti. Pendeta ini tahu kan itu ada uang itu. Dia yang mati jadinya. Dengar dapat bagi 2. Pendetanya yang mati, Pak. Makanya hati-hati kita dapat rezeki juga bisa mati cepat-cepat ya. Jadi semua orang adalah anak Allah, semua diserahkan aja sama Allah ya. Di sini Paulus memberikan dasar bagi kepastian keselamatan. Jikalau seorang terus-menerus mematikan perbuatan-perbuatan buruk tubuh, maka dia sedang dipimpin oleh roh. Dan mereka yang dipimpin oleh roh adalah anak-anak Allah. Beberapa kali saya mengatakan tadi anak-anak Allah ya. Jadi ingat kita anak-anak Allah. Apa aja yang mau kita perbuat, mau keuntungan, mau kerugian, mau mengerjakan pekerjaan berat, mau ringan. Ingat saja kita anak-anak Allah. Tuhan pasti bantu kita. Bantu lebih daripada yang kita pikirkan. Karena kita adalah anak-anak Allah. Siapa yang hitung tadi berapa kali saya menyebutkan anak-anak Allah. Jadi aku anak Allah, aku anak Allah. Jadi melakukan dosa yang tak kita sadarin pun, atau yang kita sengaja mau nyakitin hati orang, yang kita tidak sengaja menyakitin hati orang, yang orden kita yang sobek-sobek tadi, nah, kita nggak akan melakukan itu. Aduh syukurlah mereka beli ini ya. Kapan saya dapat itu? Tuhan kan tahu kapan saya perlunya, gitu aja. Jadi nggak ada yang ini kok, nggak ada yang dibatasi sama karya Tuhan itu tidak terbatas. Apa aja di hati kita itu, kita lagi nggak punya apa-apa pun. Di dalam hati kita kepengen loh ini. Itu pasti terjadi satu saat yang tanpa kita sadari. Karena di hati kecil kita sambil kita doa ya. Nah, jadi demikianlah kita jangan lagi banyak menyendiri, dengan kesepian juga dosa loh. Saya pernah khotbah seminar di EPMK mahasiswa, kesepian adalah dosa. Bingung mereka, tegak semua dengerin. Kesepian kenapa dosa? Pertanyaannya banyak banget. Ya iyalah, dengan kesepian kita macam-macam pikiran kita. Satu lagi yang saya ingatkan lagi. Dalam kesepian
Kita mungkin melanggar janji nikah kita dengan pikiran kita ya. Dengan pikiran saya bilang, bukan ketemu. Janji nikah kita, janji kesehatan kita dengan dokter, kita menyalahi semua karena kita kesepian, segala macam kita lakukan dengan pikiran kita, itu adalah dosa. Dan lama-lama orang kesepian bagaimana? Bunuh diri, ada loh ya. Menyekap dirinya sendiri di kamarnya, tidak mau bangun-bangun. Karena di pikirannya aja yang sebelah kanan melawan sebelah kiri gitu-gitu, dia sendiri. Nah itu tadi tidak merugikan orang lain, tapi Tuhan lihat, Tuhan sangat menyakitkan Tuhan. Tuhan mau kita itu dalam kesepian kita, dalam kesendirian kita ya, saya nggak mau bilang kesepian. Dalam kesendirian kita selalu berdoa sama Tuhan ya. Nah, amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami berupa firman yang kami dengar. Kiranya apa yang Tuhan sampaikan tadi via hamba-Mu yang sudah Kau layakkan ini, kami dapat merenungkan Tuhan dan melakukannya. Dan diri kami penuh dengan Roh-Mu karena kami adalah anak-anak Allah. Biarlah kami tetap berkomunikasi dengan-Mu dalam setiap masalah kami. Setiap saat kami hanya memanggil nama-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang menciptakan kami, yang memelihara dan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, semua kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Semua yang Tuhan berikan bagi kami dan yang akan Tuhan tambah-tambahkan lagi kepada kami. Kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Bersama, kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra